Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang logam alkali. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Farhan Wahyu presensi 11, yang kedua Vintia Nur presensi 12, yang ketiga Firda Askia presensi 13, yang keempat Harini Laili presensi 14, dan terakhir Ilma Ainun presensi 15. Topik pertama yang akan kita bahas adalah kelimpahan dan keberadaan logam alkali di alam. Yang pertama litium. Litium banyak ditemukan sebagai mineral silikat, spodumen, dan lepidolit. Yang kedua logam natrium. Logam natrium banyak ditemukan sebagai natrium klorida, banyak terdapat dalam air laut. Selanjutnya borak, trona, salpeter, dan mirabilit. Yang ketiga kalium. Sebagai silfit atau kalium klorida, silvinit, campuran kalium klorida dan natrium klorida, serta karnalit. Yang keempat, rubidium. Rubidium banyak ditemukan sebagai pengotor dalam lepidolit. Yang kelima, cesium. Cesium banyak ditemukan sebagai polusit. Yang terakhir, francium. Nah, untuk francium sedikit sekali ditemukan. Berasal dari peluruhan aktinium, bersifat radioaktif dengan waktu paruh 21,8 menit. Menjelaskan tentang sifat fisika dan sifat kimia logam alkali. Yang pertama sifat fisika. 1. Semua logam alkali berwarna putih mengkilap keperakan kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Yang kedua, ringan dan lunak atau mudah diiris. 3. Energi ionisasi kecil, semakin ke bawah semakin kecil. Yang keempat, dapat larut dalam cairan amonia, larutannya berwarna biru dan merupakan penghantar listrik yang lebih baik dari larutan garam. Yang kelima, memberikan spektrum warna yang khas. Litium merah karmin, natrium kuning, kalium ungu, dan rubidium merah. Yang keenam, jika disinari cahaya dapat memancarkan elektron. Sifat ini digunakan pada efek fotolistrik. Yang ketujuh, jika membakar logam alkali, api yang dihasilkan akan berbeda-beda, yaitu litium merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah, dan cesium biru. Ini adalah warna api alkali. Kemudian senyawa kimia. Yang pertama, dapat bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Ini adalah contoh logam alkali yang bereaksi dengan air. Yang kedua, dapat bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, peroksida, dan superperoksida. Ini adalah contoh logam alkali yang bereaksi dengan oksigen. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan hidrogen menjadi senyawa alkali hibrida. Ini adalah contoh logam alkali yang bereaksi dengan hidrogen. Dapat bereaksi dengan halogen membentuk senyawa garam halida. Ini adalah contoh logam alkali yang bereaksi dengan halogen. Yang kelima, mempunyai elektron valensi sama dengan 1 dengan konfigurasi elektron Ns1. Yang keenam, logam alkali bersifat sangat reaktif, sebagaimana terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Yang ketujuh, mudah membentuk ion-ion positif. Yang kedelapan, reaktifan logam alkali meningkat dari Li ke Fr. Begitu juga dengan sifat reduktor yang semakin kuat. Yang kesembilan, logam alkali sangat mudah bereaksi dengan unsur kimia lainnya. Mudahnya bereaksi itu disebabkan sifatnya yang reaktif. Yang ke-10, hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air.
Pembuatan logam alkali yang pertama adalah pembuatan logam natrium atau Na. Logam natrium dibuat dengan cara elektrolisis leburan atau lelehan NaCl yang dicampur CaCl2 yang berguna untuk menurunkan titik leleh atau cair dari 800 derajat Celcius menjadi sekitar 500 derajat Celcius. Karena potensial reduksi ion Ca2+ lebih negatif dari potensial reduksi ion Na+, maka pada elektrolisis hanya terjadi reduksi ion Na+. Alat yang digunakan untuk pembuatan logam Na+ ini disebut cell down. Persamaan reaksinya adalah 2 NaCl liquid menghasilkan ion 2 Na+ liquid ditambah 2 Cl- liquid. Katodanya 2 Na+ liquid ditambah 2 elektron menjadi 2 Na solid. Anodanya 2 Cl- liquid menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Membentuk reaksi 2 NaCl liquid menjadi 2 Na solid ditambah Cl2 gas. Yang kedua adalah pembuatan logam kalium atau K. Elektrolisis lelehan KOH, elektrolisis lelehan KCN, reduksi garam kloridanya, reduksi KCl dengan natrium. Lalu yang ketiga, pembuatan logam litium atau Li. Litium dibuat secara elektrolisis cairan LiCl. Logam Li diperoleh di katoda dan gas Cl2 diperoleh di anoda. Lalu yang terakhir adalah pembuatan senyawa natrium hidroksida atau NaOH. Senyawa natrium hidroksida dapat dibuat dengan cara elektrolisis larutan NaCl. Alat yang digunakan disebut sel Nelson. Lalu persamaan reaksinya adalah 2 NaCl aquos menghasilkan ion 2 Na+ aquos ditambah 2 Cl- aquos. Katodanya adalah 2 H2O aquos ditambah 2 elektron menjadi 2 HOH- aquos ditambah H2 gas. Anodanya adalah 2 Cl- aquos menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Lalu membentuk reaksi 2 NaCl liquid ditambah 2 H2O bereaksi menjadi 2 Na+ aquos ditambah 2 OH aquos ditambah Cl2 gas ditambah H2. Lalu disederhanakan menjadi 2 NaCl liquid ditambah 2 H2O bereaksi menjadi 2 NaOH aquos ditambah Cl2 gas ditambah H2. Kegunaan dari logam alkali. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah kegunaan dari litium, yaitu 1. Logam litium ini biasa digunakan untuk pembuatan baterai, keramik, pelumas, industri obat-obatan, dan sintesis vitamin A. Yang kedua, dalam bidang kedokteran, logam litium ini biasa digunakan sebagai obat antidepresan. Yang ketiga, dalam bidang industri, litium ini lebih sering digunakan sebagai pengental minyak. Dan yang keempat, logam litium ini biasanya bisa digunakan untuk menghilangkan kandungan oksigen dari campuran. Dan yang terakhir, aloi atau logam campuran antara litium dengan timbal bisa digunakan untuk membungkus kabel. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari natrium. Dalam bentuk logam, natrium ini biasa digunakan dalam pembuatan ester dan senyawa organik lainnya. Sementara itu, natrium juga merupakan komponen penyusun dari NaCl, dan kita tahu sendiri bahwa NaCl itu senyawa penting bagi makhluk hidup. Yang ketiga, untuk makanan-makanan yang diawetkan, kita jelas tahu bahwa di sana ada natrium benzoat. Kemudian untuk rasa makanan yang terasa gurih atau untuk menyedapkan makanan-makanan lainnya, kita biasa menggunakan natrium glutamat dan itu termasuk dalam natrium. Kemudian natrium ini juga digunakan sebagai pembuatan kertas, deterjen, dan sabun. Kemudian
Untuk kue kan kalau kita membuat kue pasti kuenya akan mengembang. Nah, untuk mengembangkan kue kita membutuhkan NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian seperti halnya litium, natrium ini juga digunakan untuk pembuatan ester dan senyawa organik lainnya. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai kegunaan dari kalium. 100% kalium di dunia ini, 90%-nya merupakan penyusun dari pupuk atau biasa digunakan sebagai pupuk. Sementara 5%-nya atau sisanya untuk K2CO3 dan KOH. Yang kedua, K2CO3 biasanya digunakan untuk membuat kaca, terutama dalam pembuatan kaca televisi. Kemudian KOH biasanya digunakan sebagai deterjen atau sabun cair. Dan juga dalam jumlah kecil, KCl itu sangat berguna dalam dunia medis. Untuk seperti yang kita tahu bahwa kalium itu mengambil peran besar dalam pembuatan pupuk seperti KNO3. Kemudian KNO3 ini juga berperan penting dalam pembuatan bahan peledak. Sementara bagi tumbuhan, ion K+ itu berguna sekali dalam proses pertumbuhan. Sementara bagi manusia dan hewan untuk menghantarkan rangsangan dari saraf sensorik menuju motorik itu juga menggunakan ion K+. Dan yang keempat, saya akan membahas mengenai kegunaan dari rubidium atau yang dalam tabel periodik biasa disingkat sebagai Rb. Nah, garam rubidium ini biasanya digunakan dalam pembuatan gelas, keramik, kembang api, dan juga warna ungu. Yang kedua, biasa digunakan dalam fotosel karena mampu memancarkan elektron jika disinari cahaya. Kemudian rubidium ini juga sangat berguna dalam pembersihan gas dalam tabung vakum. Yang kelima, ada cesium. Cesium ini sangat berguna sekali untuk para astronot yang akan menjalankan misi keluar angkasa dalam waktu yang lama. Karena seperti yang kita tahu bahwa cesium ini biasa digunakan sebagai propelan dalam mesin ion yang dirancang untuk propulsi pesawat ruang angkasa antar planet yang sangat panjang atau misi ekstraplanetari. Yang kedua, cesium ini biasa digunakan sebagai katalis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa katalis itu adalah senyawa yang membantu untuk mempercepat jalannya suatu reaksi. Yang ketiga, ada pembuatan jam standar. Jadi, cesium ini juga mengambil peran dalam pembuatan suatu jam standar. Yang keempat, cesium juga biasa digunakan untuk ketahanan kaca. Jadi, untuk memperkuat kaca, biasanya adonan kaca itu ditambahkan cesium. Sementara yang kelima, ada cesium klorida untuk sel fotoelektrik. Kemudian yang terakhir, cesium ini juga biasa digunakan untuk gelas optik. Kemudian yang keenam ada francium. Nah, kalau francium hingga saat ini tidak ada yang tahu apa kegunaan pasti dari francium. Selanjutnya yaitu latihan soal. Contoh soal, unsur-unsur alkali dengan urutan LINA, K, Rb, Ca memiliki sifat berikut, kecuali A. Jari-jari atom makin besar, B. Energi ionisasi makin besar, C. Massa jenis makin besar, D. Nomor atom makin besar, E. Massa atom makin besar. Jawabannya adalah B, yaitu energi ionisasi makin besar. Pembahasannya yaitu karena menurut sifat unsur-unsur alkali sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel. Yang A pilihannya kan jari-jari atom makin besar. Jika dilihat di tabel dari Li sampai Ca, jari-jari atomnya masih makin besar dari 133, Na157, K203, Rb206, C235 makin besar. Untuk yang C, massa jenis makin besar. Massa atom dapat dilihat dari tabel itu juga semakin besar. Terus nomor atom makin besar. Untuk yang nomor atom makin besar, kan untuk dari data tabel periodik semakin ke bawah maka nomor atom semakin besar.
Jadi jawabannya yaitu yang B, energi ionisasi makin besar, karena jika jari-jari atom makin besar atau lebar, maka energi yang digunakan untuk melepaskan elektron akan semakin kecil.